Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Adli, NIM TB140422, Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka dalam bahasa Arab, dari mulai angka 1 sampai angka 30. Sebelum kita mempelajari bahasa Arab angka 1 sampai 30, agar kita bisa lebih mudah memahami bahasa Arab dari angka-angka tersebut, yang perlu kita ketahui dulu yaitu angka 1 sampai angka 9. Karena di angka 11 sampai 19 itu sama, tinggal nambah akhirannya dengan asyaro. Begitu juga dengan angka dari 21 sampai 29 itu tinggal nambah akhirannya isrun wa isrun. Baik, kita mulai dari yang pertama. Itu satu itu wahid, kedua itu isnani, ketiga itu salasatun, empat arbaatun, kelima homsatun, keenam itu sittatun, ketujuh itu sab'atun, kedelapan itu samaniatun, kesembilan itu tis'atun, kesepuluh itu asyaro. Jadi kalau 11 itu kita tinggal tambah ihda asyaro. Kalau 12 tinggal kita tambah isnani asyaro. Kalau 13 itu salah satun asyaro. 14 itu arbaatun asyaro. Tinggal nambah-nambah asyaro. Itu dari bahasa Arab 11 sampai 19. Kalau bahasa Arab 20 itu wa ishrun, itu 20. Jadi kalau 21 itu tinggal tinggal nambah wa ishrun terakhirnya, seperti ihda wa ishrun. 22 isnani wa ishrun, 3 salasatun wa ishrun. Kalau 24 arbaatun wa ishrun. Begitu selanjutnya, tinggal nambah wa ishrun. Kalau 30 itu salasun. Contoh misal 25 dikurang 5, bahasa Arabnya itu homsatun wa ishrun dikurang homsatun, jadi hasilnya 20. Jadi bahasa Arabnya 20 itu asyaro. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang cara kita menyapa atau mengucapkan selamat pagi kayak gitu. Kalau kita ucapkan selamat pagi, sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Kalau selamat sore, masaul khair, jawabannya masaun nur. Terus kalau kita nanya kabar seseorang, itu pakai bahasa Arabnya itu kaifa haluk, apa kabarmu. Terus yang ditanya itu menjawab dengan jawaban alhamdulillah bil khair. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang al-kalimah. Al-kalimah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada huruf. Isim ini adalah nama, fi'il ini adalah kata kerja, sedangkan huruf itu terbagi lagi menjadi 3. Ada fi, ila, ala. Contoh kalimat
dari isim, fi'il, dan huruf ini, contohnya itu adalah zahaba Muhammad ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Zahaba itu termasuk ke dalam kata kerja. Zahaba pergi. Sedangkan Muhammad itu termasuk ke dalam isim. Ila itu termasuk ke dalam huruf. Madrasah itu pelengkap. Selanjutnya itu tentang domir. Domir itu ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, kalau muannas itu untuk perempuan. Contoh muzakkar itu Ali, kitabun, itu termasuk ke dalam muzakkar. Kalau yang contoh muannas itu Fatimatun, Syajaratun. Terus kita masuk lagi ke dalam tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas itu ada dua, ta marbuto dan ta taknis. Seperti contoh itu kalau itu tuh ada ta marbuto tadi itu Fatimatun, itu ada ta marbuto di akhir kalimat. Itulah yang menandakan kalau dia itu termasuk ke dalam muannas. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang mufrad maksud saya. Mufrad itu artinya satu. Mufrad itu artinya satu, contohnya itu Ahmad. Itu mufrad satu orang laki-laki, Ahmad. Terus musanna itu dua. Contohnya kolamani, kitabani, itu termasuk dalam musanna. Musanna itu dua. Contoh musanna itu yang termasuk dalam musanna itu ada tandanya itu di akhir kalimat itu ada alif dan nun. Kan contohnya tadi kolamani. Jadi di kolamani itu ada di akhiran kalimat itu ada alif dan nun. Terus yang ketiga itu ada jamak. Jamak itu artinya lebih dari dua. Dan jamak itu juga terbagi menjadi dua. Ada jamak muzakkaris salim, ada jamak muannatsis salim. Kalau jamak muzakkaris salim itu contohnya mu'minuna. Bagaimana kita mengetahui kalau itu termasuk ke dalam jamak muzakkaris salim? Itu ada tandanya di akhir kalimat ada waw dan nun. Kalimat yang saya bilang tadi mu'minuna. Jadi di akhir kalimat itu ada waw dan nun. Kalau jamak muannatsis salim itu ditandai dengan alif dan ta. Contohnya mu'minatun atau mu'minatun, itu ada ta di akhir kalimat dan ada alif. Itulah yang dibilang kalau dia itu termasuk ke dalam jamak muannatsis salim. Terus kita masuk ke materi tanda tanya atau adawatul istiqham. Adawatul istiqham itu tanda tanya. Tanda tanya itu contohnya seperti man, min, hal, ma, limaza, kayak gitu. Kalau man itu siapa artinya. Kalau min itu dari hal itu apakah. Kalau ma itu kalau ma itu kalau man itu siapa, min itu dari, itu contoh dari adawatul istiqham. Itu tanda-tanda tanya untuk kita menanyakan sesuatu atau menanyakan tentang pertanyaan lah ke orang yang kita
lawan bicara kita. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang domir. Domir itu ada domir itu terbagi menjadi 3. Ada domir ghaib, ada domir mutakallim, terus ada domir muhtalif. Domir ghaib ini menunjukkan kalau lawan bicara kita itu tidak ada, kita menyatakan orang itu yang tidak ada di depan kita. Domirnya itu ada huwa, hiya, huma, hum, hunna. Terus domir mutakallim itu orang yang berbicara dan menanyakan kepada seseorang itu. Contohnya itu domir ana, nahnu. Terus ada domir muhatab. Domir muhatab itu contohnya itu ada anta, anti, antuma, antum, antunna. 3 domir itu, domir muhatab, domir ghaib, domir mutakallim. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi al-af'al. Fi'il. Af'al itu fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan, itu termasuk dalam fi'il madi. Contohnya zahaba, khoroja. Kalau fi'il mudhari itu sesuatu yang akan dilakukan atau akan segera dilakukan. Contohnya yazhabu. Terus yang ketiga itu fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah seperti izhab, ihraj. Dan fi'il mudhari itu kalau untuk muzakkar itu ditandai dengan awalan huruf ya, seperti yazhabu. Itu berarti dia yazhabu itu termasuk ke dalam fi'il mudhari muzakkar. Kalau fi'il mudhari muannas itu ditandai dengan huruf awalan ya, bukan ta, maaf, awalan ya. Contohnya itu yazhabu. Itu muzakkar. Ya itu muzakkar, yazhabu. Kalau muannas itu yang termasuk dalam fi'il mudhari muannas itu contohnya itu yazhabu, diawali dengan huruf tashabu, diawali dengan huruf ta. Terusnya kita masuk ke dalam angka-angka jam. Angka-angka jam ini berbeda dengan angka-angka yang saya jelaskan di awal tadi. Angka 1, wahid, isni, itu berbeda dengan angka jam untuk jam di bahasa Arab. Jam di bahasa Arab itu kalau jam 1 itu al-wahidatu. Jam 2 itu as-saniyatu. Jam 3 itu as-salisatu. Ada bah? Kalau jam 3 itu ada as-salisatu. Kalau jam 4 arba'atu. Dan bahasa Arab pagi itu sobahan. Kalau bahasa Arab pagi sobahan. Kalau siang, kalau bahasa Arab sore tadi itu masaan. Kalau siang naharon. Kalau malam itu lailan. Kalau 5 menit itu bahasa Arabnya khamsatun waqaik. Khamsatun daqaik. Kalau 10 menit itu asyaratun daqaik. Kalau 15 menit itu ar-rabi, itu 15 menit. Begitupun selanjutnya. Contoh, kalau misalkan jam 1
lewat 5 menit. Bahasa Arabnya itu as-sa'atul an al-wahidatun khamsatun daqa'iq. Itu jam 1 lewat 5 menit. Kalau kita tambah jam 1 lewat 5 menit pagi, kita tinggal tambah akhirnya sobahan. Contohnya gini, as-sa'atul an al-wahidatun khamsatun daqa'iq sobahan. Itu. Jadi artinya itu jam 1 lewat 5 menit pagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.